Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Dengan kita diberi nikmat kesehatan, alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang insya Allah kita sudah melaksanakannya dengan hati yang ikhlas. Karena apa? Yang namanya puasa Ramadan itu yang memberi balasan pahala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. As-shaumu li wa ajzi bihi. Puasa itu untukku, wa ajzi bihi, dan yang memberikan pahala itu adalah aku. Aku ini adalah aku Allah. Maka dari itu, nikmat sehat ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, melaksanakan ibadah mahdhah pada bulan puasa, melaksanakan ibadah-ibadah ghairu mahdhah pada bulan puasa yang alhamdulillah sudah kita laksanakan pada bulan ini. Dan juga tidak kalah pentingnya apa? Ketika pada waktu malam itu marilah kita menggunakan untuk ibadah ghairu mahdhah kita, tadarus Al-Qur'an kita, membaca Al-Qur'an kita. Karena dengan kita membaca Al-Qur'an, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sangatlah besar sekali yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Yang jelas pada prinsip kita sebagai manusia, sebagai insan kamil, menjadi pribadi yang sempurna. Kalau kita berbincang-bincang masalah puasa Ramadan, kita melihat anak kita, ketika anak kita itu masa-masa kecil, umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, itu yang jelas kalau kita suruh untuk melaksanakan puasa Ramadan sehari full, itu yang jelas tidak mungkin. Nah, bagaimana anak-anak kita itu kita suruh secara step by step, sedikit demi sedikit, little by little. Karena apa? Karena kalau anak kecil itu kita suruh untuk melaksanakan puasa sehari itu, yang jelas anak itu kalau dari kondisi tubuhnya itu kalau nggak terbiasa berpuasa, kemudian kita paksa untuk berpuasa, anak akan jatuh sakit. Lah bagaimana? Ya kita di sini harus mempunyai beberapa cara, beberapa strateginya. Di antaranya mungkin yang pertama kita harus melakukan secara bertahap. Contoh, kalau anak kita baru kelas 1 SD, seperti anak saya kelas 1 SD, ketika pada waktu makan sahur itu kita gendong, kita ajak untuk makan sahur, kemudian kita dulang, kita suapin anak kita, untuk anak kita itu kita suruh untuk makan sahur. Kemudian anak kita itu kuatnya itu sampai jam berapa? Kalau kuatnya itu sampai jam 10, ya kita suruh untuk melaksanakan puasa Ramadan itu sampai jam 10. Kemudian nanti kita beri janji, nah nanti puasa setelah ini puasa lagi sampai jam 3. Nah puasa lagi sampai maghrib. Jadi kan nggak langsung gitu, karena yang namanya puasa Ramadan itu kalau tidak dilatih dari ketika masa-masa kecil itu kita tidak melatihnya, maka yang jelas ketika dewasa, ketika menginjak SMA, anak itu nanti tidak akan bisa terbiasa untuk berpuasa.
Tetapi kalau dari kecil itu kita latih sedemikian rupa, sedikit demi sedikit, kuatnya sampai jam 10, kuatnya sampai jam 12, kuatnya sampai jam 3, ya itu kita harus melatihnya dengan sebaik mungkin. Karena yang namanya anak itu harus kita didik, kita bina, kita beri pengarahan, kita sekolahkan. Khususnya apa? Kita suruh untuk melaksanakan latihan ibadah puasa Ramadan. Biasanya kalau anak kecil itu kuatnya sampai jam 12, sampai jam 12 nggak apa-apa. Itu kalau dalam istilahnya itu adalah puasa beduk. Jadi jam 12 itu nanti buka bersama, buka dengan lauk sedemikian rupa, kemudian anak kita perhatikan waktunya berbuka jam 12 kita perhatikan. Nah, udah waktunya berbuka. Nanti setelah ini puasa lagi ya sampai maghrib. Itu insya Allah kalau kita latih sedikit demi sedikit, anak akan bisa terbiasa untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, mungkin strategi kita dalam melatih anak agar bisa berpuasa sehari full itu hargai usaha anak untuk menahan lapar dan haus. Yang jelas kalau anak nggak kuat itu jangan sampai kita ejek. Anak kamu nggak kuat berpuasa. Ya kalau anak itu kita ejek, maka anak itu nanti akan down. Yang jelas apa? Anak akan nangis. Nah bagaimana? Ya kita hargai usaha menahan laparnya. Kalau kamu nanti kuat bisa menahan puasa sampai jam 12, nanti bapak hadiah ini. Kalau kamu nanti bisa puasa Ramadan sehari full, nanti akan saya ajak jalan-jalan kemana gitu. Jadi ada harganya. Anak merasa dihargai, anak merasa diperhatikan. Nggak asal-asalan. Anak nggak kuat puasa, dibentak oleh orang tuanya. Loh, yang jelas orang tuanya itu pasti dalam melatih anak dalam berpuasa itu salah. Lah bagaimana? Dihargai sedemikian rupa. Kalau sampai jam 12 kuatnya nanti diberi apa? Sampai jam 3 kuatnya diberi apa? Sampai jam maghrib kuatnya nanti diberi apa? Insya Allah semuanya ada caranya, semuanya ada strateginya. Kita sebagai umat manusia itu harus melatih anak dengan sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga, mungkin caranya kita harus menyediakan makanan untuk berbuka itu dengan yang menggugah selera anak. Contoh gini, kalau anak itu sudah puasa sehari full, kemudian si ibu tadi itu sudah menyiapkan daging ayam, mungkin anak yang dia sukai. Yang disukai anak mungkin ayam bakar, mungkin lele goreng, ikan nila. Itu ya kita siapkan, nggak apa-apa. Karena apa? Itu demi anak. Ya, karena kalau kita menyediakan makanan yang disukai anak, kemudian anak itu berpuasa, insya Allah kan semangat. Tapi beda kalau orang tua itu nggak perhatian pada anaknya, kita menyuruh berpuasa, pokoknya kita kerengi, kita tegasi harus berpuasa, nggak bisa seperti itu. Yang namanya dalam hidup itu kita udah harus pakai cara, pakai strategi, nggak boleh asal-asalan. Mungkin anak itu kita perhatikan sedemikian rupa. Mintanya anak makanan apa, kamu nanti pengennya minta apa, pengennya lauknya apa? Oh saya pengen lauk ayam bakar, kita berikan, tidak apa-apa, itu demi anak. Yang penting anak bisa berpuasa. Kemudian gunakanlah cara-cara yang pas untuk menegur si anak yang sekiranya itu tidak menyakiti hati si anak. Karena yang namanya anak pada zaman sekarang itu kalau kita tidak menegur dengan bil hikmah, dengan bil lisan yang baik, maka anak itu nanti akan down. Kalau anak itu nanti down, maka anak tidak bisa latihan untuk berpuasa. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang lagi. Bila sabil haq, astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan
yang justru sekarang menjadi tren. Wah, sekolah di pondok pesantren itu tren, nggak tren kalau nggak sekolah di pesantren, nggak gaul kalau nggak pesantren.